Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bijak Akbar, Khairul Anwar, Deva Aditya, Desya Aulia, dan Dia Ramadina. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari psikologi Islam. Psikologi Islam adalah suatu paradigma psikologi empirik yang mengkonstruksi teori dengan terinspirasi oleh dalil-dalil kitab suci Islam maupun proposisi teori dari ilmuwan musik klasik, suatu ilmu yang menjadi jembatan antara logika modern yang empirik dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Metodenya yaitu dengan meriset kitab suci Islam untuk menemukan logika empirik tentang gejala jiwa yang kemudian dikonstruk menjadi satu proposisi yang didukung oleh temuan-temuan psikologi kekinian. Produk dari psikologi Islam adalah lahirnya teori-teori psikologi yang proposisinya terinspirasi dari ayat-ayat kitab suci yang disandingkan dengan data penduduk empirik. Selain itu juga memperbarui data pendukung empiris teori-teori psikologi klasik para ilmuwan muslim abad pertengahan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan tokoh dari materi psikologi Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Aditya. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan psikologi Islam, dan tokoh yang saya bawa adalah Al-Tabari. Al-Tabari lahir pada tahun 1838 Masehi. Berasal dari keturunan Yahudi Persia yang menganut aliran Zoroaster. Nama belakang Al-Tarabi adalah kenangan bahwa dia keturunan Yahudi yang berasal dari Merv di Tabaristan. Ia lahir dari keluarga ilmuwan. Ayahnya, Sal ibnu Bishar, adalah ahli pengobatan, astrologi, dan ahli matematika yang terkenal. Abu al-Hasan Ali bin Shal Raba al-Tabari, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Tabari, adalah seorang hakim, ulama muslim, dokter, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi. Namanya tetap dikenang berkat karya-karya tulisannya yang sangat berpengaruh. Dunia psikologi Islam mengenal Al-Tabari sebagai pencetus terapi penyakit jiwa. Selain dikenal sebagai seorang psikolog, ia juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. Pemikiran Al-Tabari dalam kitabnya yang berjudul Firdaus Al-Hikmah atau Paradise of Wisdom, ia mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan gangguan jiwa. Ia menganggap bahwa psikologi sangat berkaitan erat dengan ilmu kedokteran. Karena itu, untuk mengobati pasien gangguan jiwa, selain konseling, psikoterapi juga diperlukan. Al-Tarabi menjelaskan, pasien gangguan jiwa sering mengalami halusinasi dan keyakinan yang salah. Bisa disebut dengan delusi. Menurut Al-Tabari, pengobatannya dapat berupa konseling bijak yang caranya dengan membangkitkan kembali kepercayaan diri pasiennya. Teknik ini terbukti masih relevan di zaman modern karena pandangan ini sama dengan pandangan para tokoh psikologi humanistik. Berikut adalah karya-karya dari Al-Tabari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijak Berwawira. Saya akan berpresentasi tentang psikologi Islam. Yang akan saya bahas adalah Abu Zaid al-Bakhi. Biografi al-Bakhi memiliki nama asli Ahmad bin Sal, merupakan seorang ilmuwan Islam yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, meliputi geografi, kedokteran, teologi, politik, filsafat, puisi, sastra dan tata bahasa Arab, astronomi,
dan astrologi, matematika, biografi, etika, sosiologi, serta lainnya. Sebagai indeks, Muhammad ibn Ishaq al-Nadim disebut Al-Baqi memiliki lebih dari 55 karya dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Demikian dikutip dari Yaqut al-Hamawi dalam kitab Mujam al-Udaba. Al-Baqi lahir di Shamishtian, sekarang bagian wilayah Afghanistan. Ayahnya adalah seorang guru taman kanak-kanak. Pada masa remaja, Al-Baqi pergi ke Baghdad selama 8 tahun untuk menimba ilmu syariat dan berjumpa dengan Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Kindi, kemudian berguru kepadanya. Dari sinilah awal Al-Baqi memulai dasar pengembangan kajian ilmu berikutnya. Pemikiran Al-Baqi untuk psikologi, Al-Baqi meyakini bahwa bila tubuh seseorang sakit, ia akan kehilangan kemampuan kognitif dan gagal menikmati beragam aspek kehidupan lainnya. Begitupun sebaliknya, saat kondisi psikologi seseorang melemah atau pikirannya terganggu, fisik akan lebih rentan terkena penyakit. Kontribusi Al-Baqi untuk psikologi adalah Al-Baqi merupakan intelektual muslim pertama yang memperkenalkan psikologi dalam Islam mengenai ilmu syaraf neuroscience. Dia juga terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis atau kognitif psikologi and medica. Terima kasih, ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Aditya. Di sini saya akan melanjutkan psikologi Islam dan tokoh yang saya bawa adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi di barat dikenal dengan nama Razes. Lahir di Rey, Teheran pada 28 Agustus 1865 sampai meninggalnya 9 Oktober 1925. Saat masih kecil tertarik menjadi penyanyi atau musisi, tetapi tertarik di bidang alkemi dan sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, kesusastraan. Ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Ia menekuni alkemi di usia 30 dikarenakan eksperimennya menyebabkan matanya cacat. Kemudian mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya. Maka ia pun belajar kedokteran. Pemikiran dari Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dalam pandangannya, Fakhruddin Al-Razi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang unik. Keunikannya ada pada karakteristiknya yang khas. Manusia memang beda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Bagi Fakhruddin Ar-Razi, manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan hikmat serta tabiat dan nafsu. Ini membedakan manusia bukan hanya dengan binatang dan tumbuhan, tetapi dengan malaikat dalam kajian psikologi barat. Dalam kajian psikologi barat, perbandingan manusia dengan malaikat dan setan tentunya tidak ditemukan. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, jiwa manusia memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah tingkatan yang menghadap ke alam ilahi. Tingkatan ini dapat diraih hanya jika manusia mau melakukan praktek spiritual dengan istiqomah. Tingkatan berikutnya adalah tingkatan pertengahan. Untuk mencapai tingkat kedua ini diperlukan ilmu akhlak. Tingkatan paling rendah adalah jiwa manusia yang sibuk mencari kesenangan kehidupan duniawi. Fakhruddin Ar-Razi juga menyatakan bahwa ada 3 jenis jiwa manusia. Pertama, al-nafs al-mutmainah, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan kehidupan spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan. Kedua adalah al-nafs
lawamah, dan ketiga adalah al-nafs al-ammarah bi al-syu, adalah jiwa yang selalu mengarahkan manusia kepada keburukan. Fakhruddin Al-Razi membedakan jiwa dengan tubuh. Menurutnya, jiwa bukanlah struktur lahiriah yang bisa dilihat secara indrawi. Fakhruddin Al-Razi membuktikan pendapatnya dengan akal dan wahyu. Adapun bukti akal sebagai berikut. Pertama, jiwa adalah satu. Oleh sebab itu, jiwa berbeda dengan tubuh dan bagian-bagiannya. Bahwa jiwa adalah satu dapat dibuktikan secara spontan dan intuitif, dan bisa juga dengan bukti empiris spontan. Karena ketika seorang mengatakan aku, saya, maka aku, saya merujuk kepada satu esensi yang khusus dan tidak banyak. Al-Razi menggambarkan hakikat jiwa sebagai substansi yang berbeda dengan tubuh. Jiwa juga terpisah secara esensial dengan tubuh. Namun jiwa terhubung dengan tubuh dengan hubungan kerja dan administrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijak Akbar Prawira. Saya akan mempresentasikan tentang filsafat Islami. Yang saya akan bahas adalah salah satu tokoh Al-Farabi. Biografi Al-Farabi atau yang bernama Abu Nasir Muhammad binti Al-Faraq Al-Farabi atau singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Al-Farabi dianggap sebagai filsuf Islam pertama yang secara sungguh-sungguh mengkaji filsafat Yunani klasik. Ia dijuluki terhormat the second master atau guru kedua setelah Aristoteles. Pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi memiliki jumlah pemikiran di berbagai bidang, antara lain tentang asal-usul negara dan warga negara. Menurutnya, manusia berupa warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya negara. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri atau selalu membutuh bantuan orang lain. Yang kedua, di bidang musik. Dia adalah seorang penemu not musik. Temuan itu ia tulis dalam kitab Al-Musik Al-Kabir, buku besar tentang musik. Menurutnya, musik dapat menciptakan perasaan tentang dan nyaman. Musik juga mampu mempengaruhi moral, mengendalikan emosi, mengembangkan spiritualitas, dan menyembuhkan penyakit seperti gangguan psikomatik. Karena itu, musik bisa menjadi alat terapi. Pendapat Al-Farabi tentang psikologi. Al-Farabi menuliskan manusia sebagai binatang rasional yang lebih unggul dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki dominasinya atas spesies-spesies lain karena mempunyai inteligensi atau kecerdasan dan kemauan. Keduanya merupakan fungsi dari daya-daya manusia yang ada dalam dirinya manusia. Ini sekian dari saya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahman dari kelompok 3 ingin mepresentasikan tokoh Ibnu Sina. Ia lahir pada 980 di Bukhara di Uzbekistan. Ibnu Sina mendapatkan dukungan dari kerajaan setelah mengobati Raja Bukhara dan Hamadan Iran saat ini. Ahli diagnosis dengan nama latin Avicenna ini menghas keterampilannya yang luar biasa di bidang-bidang yang diabaikan oleh orang lain. Dia menggabungkan pengetahuan ilmiahnya dengan pertanyaan filosofis yang dirinci dalam studinya. Pemikirannya, Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai dua sifat, yaitu sifat wajib dan wujud pencarian dari Tuhan dan sifat mungkin wajib jika ditinjau dari hakikatnya darinya. Dengan demikiannya mempunyai tiga objek, yaitu pemikiran Tuhan, dirinya sebagai dan wajib wujudnya. Pengaruhnya dua keadaannya yang paling berpengaruh: ensiklopedia filsafat, kitab Al-Shifa, buku penyembuhan, dan The Canon of Medicine menjadi variasinya bagi dunia kedokteran yang diakui oleh dunia barat. Salah satunya yang menjadi buku kedokteran eksperimental paling penting yang pernah ditulis dalam sejarah dan menjadi kanon pengobatan dalam dunia Muslim dan Eropa hingga abad ke-17.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Madina. Di sini saya akan membahas tentang materi dari tokoh Al-Ghazali. Abu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pengaruh filsafat dalam diri beliau ini begitu kental. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat, seperti kitab At-Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. Akan tetapi beliau ini menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Hanya saja, kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadis-hadis Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. Beliau ini juga gemar meneliti kitab Ikhwanus Syafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini berkata, Al-Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa, Risalah Ikhwani Syafa, dan karya Abu Hayyan At-Tauhid. Dalam pemikirannya, dalam studi kejiwaan, Al-Ghazali ini memperkenalkan pendekatan exercise of soul atau pelatihan jiwa, yang kedua disiplin moral, dan penyembuhan perilaku buruk. Teorinya ini bisa dikatakan tidak meniru filosofi sebelumnya. Ia ini memperkenalkan cara efektif baru untuk memodifikasi perilaku manusia dan memperbaiki kecacatannya. Ia ini merancang pendekatan ini karena mengendalikan jiwa bukan perkara mudah. Ia ini sering mengeluh seperti, "Never have I dealt with anything more difficult than my own soul, which sometimes help me and sometimes oppose me." Yang artinya, aku tidak pernah berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit dari jiwaku sendiri. Terkadang ia membantuku dan di lain waktu ia menentangku. Al-Ghazali juga seorang pertama yang membedakan external sense atau panca indera luar dan internal sense atau panca indera dalam. Panca indera luar ini adalah hidung, mata, telinga, lidah, dan kulit. Sedangkan yang dalam itu adalah hismushitorik, yang dimaksud adalah akal sehat, common sense. Terus takhayul, imajinasi, tafakur atau refleksi, tazakur atau ingatan, dan hafiz atau adalah memori. Inner sense menurutnya berfungsi untuk membantu seseorang mempelajari pengalaman masa lalu dan memproyeksikannya di sesuatu yang akan datang. Al-Ghazali ini telah dianggap sebagai psikolog dalam The Oxford Handbook of the History of Psychology. Dan A History of Psychology, The Emergence of Science and Application. Nama Al-Ghazali disebut sebagai psikolog yang memberi pengaruh terhadap perkembangan psikolog. Salah satu teorinya yang disebut di buku tersebut adalah bahwa jiwa memiliki motivasi gerak dan sensor untuk memenuhi kebutuhan tubuh kasarnya. Karya-karya Al-Ghazali ini ada yang membagikannya sebagai berikut. Seperti di bidang filsafat, itu Magasit al-Falasifah, terus Tafahut al-Falasifah, dan Al-Ma'arif al-Aqliyah. Di bidang agama, yang pertama Ihya Ulumuddin, Al-Munqiz min al-Dalal, dan Minhaj al-Bidin. Yang ketiga ini di bidang akhlak tasawuf, yang yaitu Mizan al-Amal, Kitab al-Arba'in, Miskat al-Anwar, Al-Adab fi al-Din, dan Al-Risalah al-Laduniyah. Dan selanjutnya adalah di bidang kenegaraan seperti Mustaziri, Sir al-Alamin, Nasihat al-Muluk, dan Suluk al-Sutonah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Fitriadi dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang materi psikologi Islami. Tokoh yang saya pilih kali ini itu Zakia Darajat. Latar belakang beliau yaitu seorang pakar psikologi Islam Indonesia ini lahir pada tanggal 6 November 1929 di Sumatera Barat dan meninggal pada tanggal 13 Januari 2013 di Jakarta. Ia merupakan salah satu perempuan di Dewan Pertimbangan Agung periode 1983 sampai 1988 dan pernah menjadi anggota MPR RI periode 1992 sampai 1997. Ia juga adalah perempuan pertama yang menjabat salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI
mengetuai bidang urusan keluarga dan anak pada masa kepemimpinan Hasan Basri. Nah, karirnya ini ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan doktor di Mesir pada tahun 1964, Zakia membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultasi psikologi. Nah, pandangannya ini di bukunya Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Zakia mengulas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak di dalam keluarga dan di sekolah. Pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Kontribusinya ini bagi dia, pendidikan harus ditujukan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya. Membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdian kepada Tuhan. Membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga terbina sikap terpuji seperti bersikap toleran, sportif, dan kerjasama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ramadina. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh, yaitu Ibnu Qayyim. Nama lengkap dari Ibnu Qayyim adalah Syamsuddin bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'ad bin Haris ad-Damaski al-Jauziyah. Dia adalah seorang putra dari pendiri Madrasah al-Jauziyah di Damaskus. Imam Ibnu Qayyim ini lahir di Damaskus, Suriah pada 7 Syafar tahun 691 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1291 Masehi. Ibnu Qayyim ini hidup dalam lingkungan keilmuan murni. Ia ini memanfaatkan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu dan memperdalam pokok-pokok ajaran Islam serta memerangi kebatilan, penyelewengan, dan kemusyrikan. Ibnu Qayyim ini meninggal dunia pada waktu Isya 18 Rajab 751 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 1350 Masehi. Ia ini disolatkan di Masjid Jami Al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami Jarrah. Kemudian ia dikuburkan di perkuburan Babu Syagir, Damaskus. Dalam beberapa banyak pemikirannya, di sini saya akan menjelaskan tentang dua pemikiran dari Ibnu Qayyim. Yang pertama itu jiwa, ruh, dan badan. Menurut Ibnu Qayyim, nafs biasanya disifatkan kepada 3 macam makna. Yang pertama itu nafs dalam artian jiwa. Yang kedua berarti darah sebagaimana ungkapan orang sholat nafsuhu yang artinya mengalir darahnya. Dan yang ketiga itu yang berarti badan. Ibnu Qayyim sendiri menggunakan istilah ruh dan nafs atau jiwa untuk pengertian yang sama. Yang pertama itu jiwa adalah tubuh, kedua jiwa adalah substansi, yang ketiga jiwa tak lain berasal dari 4 unsur alam yaitu panas, dingin, kering, dan basah. Yang keempat itu bahwa jiwa memiliki unsur lain di luar unsur yang 4. Yang kelima, jiwa adalah darah bening dan bersih dari kotoran. Yang keenam itu jiwa adalah angin alus yang masuk dan keluar melalui proses pernafasan. Ketujuh, jiwa bukanlah badan, bukan pula substansi. Jiwa tidak memiliki ruang, panjang, lebar, kedalaman, warna, dan bagian. Jiwa tidak berada di dalam alam, di luar alam, di samping alam, ataupun di alam yang lainnya. Yang kedelapan itu, jiwa adalah substansi yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, dan ruang. Meski banyak ulama dan filsuf muslim yang membedakan antara ruh dan jiwa, namun menurut Ibnu Qayyim, bahwasannya jiwa dan ruh ini adalah zat yang sama. Jiwa itu adalah sebuah zat yang ada dan substansial, hanya berbeda dengan persifatannya saja. Jika ruh itu disifatkan dengan kehidupan badan, maka jiwa disifatkan dengan kemuliaan badan karena kemampuannya untuk bergerak dan melakukan berbagai hal yang tidak akan mampu dilakukan badan jika tanpa keberadaan jiwa atau ruh. Menurut Ibnu Qayyim ini, manusia adalah makhluk Allah yang diberi berbagai kemuliaan. Nah, pemikiran yang kedua ini hati dan akal. Ibnu Qayyim ini membagi hati kepada 3 macam tipe. Yang pertama itu hati yang sehat, yang kedua itu hati yang sakit, dan yang ketiga itu hati yang mati. Hati adalah wadah atau tempat mempengaruhi dalam kaitannya dengan khusyuk. Keterpengaturan hati oleh khusyuk tidak sempurna kecuali dengan perpaduan penyerta
khusyuk dan hal ihwal yang menjadi bagian darinya. Ibnu Qayyim ini berkata, sebenarnya khusyuk itu adalah sebuah makna yang tersarikan dari sikap hormat, cinta, rendah hati, dan pasrah hati. Dan sesungguhnya jika nafsu meluas, maka hati akan menyempit, sehingga kehidupan menjadi sempit. Namun sebaliknya, jika hawa nafsu menyempit, maka hati akan menjadi luas dan lapang, dan kehidupan akan berbahagia. Akal adalah timbangan setiap ilmu untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Akal terbagi menjadi dua, yaitu akal insting yang merupakan pemelihara dan penghasil ilmu. Yang kedua itu akal muktasab dan mustafad yang merupakan hasil ilmu. Jika kedua akal tersebut menyatu, maka itu adalah keutamaan dan kebahagiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairul Alwan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tokoh Ibnu Khaldun. Ia lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah sampai 27 Mei 1332 Masehi. Ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh lebih Adam Smith 1723 sampai 1790 dan David Ricardo 1772 sampai 1823 mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat mendalam, pengamatan ada berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il Ibnu Hujar, seorang teman dari Muhammad. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia, Spanyol, kemudian bermigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke Reconquista pada tahun 1248. Pemikirannya, karya-karya Ibnu Khaldun diantaranya At-Tarikh Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya, Mukadimah, pendahuluan atas kitab Bu al-Ibrar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis, Lubab al-Musafal fil Ushul ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan pendapat-pendapat tentang teologis, Dr. Brian S. Turner, guru besar sosiologi di University of Aberdeen, Scotland, dalam artikelnya The Islamic Review dan Arabic Affair pada tahun 1970-an mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan tulisan sosial dan sejarah Ibnu Khaldun hanya satu-satunya berat, terutama ahli sosiologi dalam bahasa Inggris yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris. Salah satu yang tulisan sangat menonjol dan populer adalah Mukadimah atau pendahuluan, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal, yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Pada bab kedua dan ketiga, ia berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern dan bagaimana sistem pemerintahan dan urusan politik di masyarakat. Pengaruhnya pemikiran Ibnu Khaldun telah banyak mempengaruhi filosof Eropa dan pemikir pada masa pencerahan. Seorang pemikir penerbangan Aljazair menulis sebuah buku yang menjelaskan pengaruh Ibnu Khaldun terhadap pemikiran Saint-Simon, khususnya yang berhubungan dengan teori otoritas peradaban. Sedangkan Auguste Comte telah membicarakan permasalahan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dalam pembahasan khusus yang bertemakan paradigma konvensional otoritas politik. Begitu juga bahwa Ibnu Khaldun telah mampu membuka sinyal teori evolusi biologi sebelum dilontarkan oleh Herbert Spencer, teori pemindahan solidaritas mekanis
Solidaritas unsur sebelum didenggungkan oleh Durkheim dan teori hegemoni kekuasaan sebelum disampaikan oleh Max Weber 21, dan mungkin masih banyak komentar lain yang tidak mungkin penulis mengemukakan semua di sini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Fitri dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai psikologi Islam. Untuk yang saya pilih kali ini yaitu Malik Badri. Ia ini lahir pada tanggal 16 Februari 1932 dan wafat pada tanggal 8 Februari 2021. Ia adalah seorang penulis dan profesor psikologi Sudan. Ia adalah pendiri psikologi Islam modern dan menerbitkan buku-buku berpengaruh seperti Dilema Psikolog Muslim dari banyak lainnya. Dia kadang-kadang akrab dipanggil Baba Malik. Ia meninggal pada tanggal 8 Februari 2021 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia adalah putra Babik Bedri yang menderitakan Universitas Ahfad. Ia lahir pada tahun 1932 di Rufa, Sudan. Ia menerima gelar sarjana ilmu umum pada tahun 1956 dengan predikat istimewa dari American University of Beirut dan memperoleh gelar master dari universitas yang sama pada tahun 1958 dalam bidang psikologi dan pendidikan. Ia mendapatkan gelar doktoralnya mempelajari pembentukan konsep dari diagram dari Universitas Leicester pada tahun 1961. Pada tahun 1966, ia menerima gelar pasca doktoral dari Departemen Psikiatri Sekolah Kedokteran Rumah Sakit Middlesex di University College London. Nah, pandangan menurut beliau, kondisi Barat sekarang yang begitu ekstrim dalam melakukan liberalisasi dalam hal seksualitas ditenggarai merupakan akibat dari kondisi ekstrim sebelumnya justru mengekangnya. Jika kebudayaan Yunani Romawi dahulu begitu bebas dalam memandang seks, maka peradaban berikutnya memimpin Barat, yaitu peradaban Kristen, begitu ekstrim dalam mengekang seks. Kini setelah Barat meninggalkan Kristen dan beralih pada sekularisme, pendulum kembali berbalik arah, termasuk dalam hal seksualitas. Nah, kontribusi beliau yaitu dia terpilih sebagai fellow dari British Psychological Society pada tahun 1977 dan dianugerahi gelar Chartered Psychologist. Untuk kontribusinya, ia dianugerahi medali Shahid Zubair oleh Presiden Sudan pada April 2003, penghargaan tertinggi untuk keunggulan akademik, dan beliau adalah Bapak Psikologi Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.